Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah tutorial selanjutnya untuk menggambar, melukis atau sketsa wajah manusia, yaitu adalah teknik penekanan. Nah, ini aku kasih contoh gambarku tahun 2016. Aku ambil dari scene Godfather yang ketiga. Ini aktingnya Al Pacino sebagai Michael Corleone. Nah, ketika anaknya meninggal ya, anaknya ditembak. Nah, aku berusaha untuk menggambarkan kesedihannya dia di film itu ke dalam coretanku di kertas. Nah, aku perlu beberapa teknik untuk membantu menyampaikan rasa dari film itu kepada orang-orang yang melihat gambarku, karena gambar ini adalah simbol ya dari film tadi. Ceritanya seperti itu. Nah, selain kita tahu bahwa gelap terang tebal tipis itu karena macam-macam media atau yang dipakai. Kalau kita kan di sini pakai pensil. Nah, untuk ketebalan gelap terang itu enggak cuman dari macam-macam pensil aja. Ada yang 2B, ada yang 8B, enggak cuman kayak gitu. Tapi yang terpenting itu adalah penekanan agar mendapatkan coretan yang kita inginkan. Nah, ini contohnya ya, cara memegang. Dari cara memegang itu ada beberapa teknik. Kalau kita mencari detail, nah kita memegang pensil itu dekat sama ujungnya ya. Nah, kalau kita mencari gambar keseluruhan atau sketch awal yang masih remang-remang, cara pegang pensilnya juga beda. Kita lebih jauh agar kekuatan kita bisa diatur, agar kekuatan kuasa kita dalam menggoreskan mata pensil itu bisa diatur. Nah, kalau detail, jari kita, kuasa kita itu semakin kita dekatkan pada mata pensil. Nah, kalau belum detail itu lebih jauh. Ini adalah contoh ya. Kalau detail, garis yang kita goreskan itu harus tebal, maka kita cara memegangnya itu dekat dengan mata pensil. Nah, kalau awal-awal itu agak tengah, agak jauh, agar tidak terlalu tebal sama kita bisa mengira-kira bentuk yang kita ciptakan. Jadi di dalam teknik penekanan yang akan kita pelajari, yang paling awal itu adalah cara memegang pensil. Karena intinya kekuatan jari kita serta sudut yang diciptakan mata pensil itu sangat mempengaruhi coretan atau arsiran yang akan kita ciptakan. Nah, ini bisa lihat kalau aku memegang agak ke depan mendekati mata pensil, maka garis yang kita ciptakan pasti tebal karena kekuatan dari jari kita itu dekat sekali dengan mata pensil. Maka coretan yang kita ciptakan cenderung terlalu kuat, maka garisnya tebal. Nah, kalau agak tengah, kita bisa menciptakan dinamik ring ketebalan dari macam-macam arsiran yang kita ciptakan. Seperti ini, ada yang gelap banget, terus ada yang sedengan, terus ada yang paling terang. Nah, ada yang samar-samar seperti itu. Jadi teknik memegang pensil itu sangat penting. Yang intinya adalah bagaimana cara kita mengatur kekuatan kita dalam menggoreskan pensil di kertas. Jadi untuk menciptakan goresan itu kekuatan kita harus kita atur. Jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Jadi ya pas apa yang akan kita gambar awal. Nah, ini coba aku kasih contoh ya. Ketika aku membuat awal sendiri garis bantu seperti ini, lingkaran, aku membuat lingkaran, cara memegangku itu pasti di tengah, nggak mungkin dekat dengan mata pensil, karena kekuatan yang akan aku keluarkan untuk menciptakan bentuk ini tidak terlalu besar, karena ini cuman garis bantu, jadi tipis-tipis aja seperti itu. Nah, dan di sini aku juga bisa lebih mengatur ketebalan. Nah, ketika aku udah mulai membuat goresan-goresan inti pokok seperti mata itu, aku lebih menekan pensil tersebut dengan
telunjukku pastinya. Dan di situ pastinya aku harus mengatur tenagaku agar garis yang kita ciptakan, coretan yang kita ciptakan itu sesuai. Karena ketika kita pertama menggambar, pertama kita menggores, itu ada keraguan yang pastinya. Kalau kita belum, jam terbang kita belum banyak, itu ada keraguan. Nah, oleh karena itu garis yang kita ciptakan, coretan yang kita goreskan itu harus tipis-tipis dulu agar kita mendapatkan kepercayaan diri, pada bentuk yang akan kita buat. Nah, seperti ini kan wajah manusia, kita harus mendapatkan kepercayaan diri dulu untuk memulai menggores ya, seperti itu. Nah, ini fotonya Ana de Armas. Nah, ini aku taunya film favoritku Blade Runner, dia main di situ. Nah, seperti itu. Nah, ketika awal-awal aku menggaris itu juga ada patah-patah, nggak langsung satu garis lurus yang matang, karena di situ emang kepercayaan diriku belum sepenuhnya. Aku percaya bahwa garis yang akan kita gores itu akan mendapatkan bentuk yang diinginkan, yang mirip sama potret yang kita contoh, seperti itu. Nah, ketika menggambar wajah itu awal-awal kita harus menguasai teknik penekanan tersebut. Nah, penekanan tersebut kita harus menguasainya agar garis-garis yang kita ciptakan itu matang, yang pastinya matang dan dilihat itu enak. Karena bidang space yang kita ciptakan itu udah sesuai sama rasio-rasio yang pakemnya yang ada di wajah manusia. Nah, seperti itu. Oke, ini lanjut mengarsir ya. Nah, kalau udah matang, aku udah pede sama gambarku, ini pasti mirip. Di sini aku melakukan penekanan, jadi garis yang diciptakan lebih tebal, seperti itu. Nah, ketika membuat itu pastinya jarakku sama ujung pensil itu lebih dekat dengan mata pensil, karena sudah pede, garisku sudah matang di situ. Biasa seperti ini. Nah, bisa dilihat ketika aku membuat mata, di situ hidung dan mulut. Nah, di situ garis-garisku udah siap, udah pede. Aku mencoretkannya dengan tebal, maka menimbulkan feel sketsa yang unik. Nah, oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya ya. Ini Lea Seydoux ya, di James Bond. Aku paling suka aktingnya di James Bond. Oke, coba kita melakukan sketsa awal ya. Ini aku pakai pensil 2B ya. Yang pertama tadi yang Ana de Armas, sketsa aku pakai pensil 8B. Nanti kalian pasti bisa lihat perbedaannya. Setiap pensil punya karakter tersendiri. Di sini aku membuat bayangan dengan garis-garis ekspresionisku sendiri ya. Dengan satu arah itu bisa dilihat. Itu garis ekspresionis yang merupakan eksplorasi dari teknikku. Nah, bisa dilihat aku di situ membuat bayangan nggak pakai dasel atau nggak terlalu detail, cuman aku pakai arsiran-arsiran yang searah. Nah, itu sebagai simbol. Oh, di sini itu tempat bayangan. Oh, cahaya itu datang dari kiri. Nah, itu adalah garis-garis ekspresionisku yang aku bikin. Sengaja aku buat seperti itu. Bisa dilihat ya. Oke, next adalah gambar dari Hailee Steinfeld. Kesulitan di sini adalah pose senyumnya dia yang agak nanggung ini ya, agak mencet. Nah, di sini akan ada kesulitan kita membuat garis di bagian-bagian wajah di samping-samping bibir ini, karena kalau garis itu terlalu tebal atau tidak sesuai akan menciptakan efek kerut, malah garis itu tidak menjadi senyum tapi menjadi kerut yang menciptakan efek
gambar orang-orang tua pastinya. Nah, ini sketch awal, kira-kira 1 menit lebih dikit seperti ini. Oke, kalau aku rasa udah matang, kita mulai arsir dan kita pertambah banyak lagi garisnya ya. Oke, mulai dari alis ya, seperti biasanya. Oke, aku lihat, bisa dilihat ya, aku kasih garis tebal di rambut itu karena aku udah pede di situ pasti tempat rambut dan menciptakan efek tersendiri pastinya. Untuk membuat mulutnya ini penekannya beda pasti. Aku lebih menekan di ujung-ujung mulut ya, di daerah luar. Yang tengah aku bikin tipis, yang luar itu tebal. Next juga Hailee Steinfeld. Ini kita bahas penekanan dalam keseluruhan ya. Jadi di sketsa ini bukan teknik penekanan pada pensil, cuman di keseluruhan gambar ya, di global, gambar yang global. Di sketsa ini aku hanya tekankan di sudut kanan ya, di sudut kanan aku hanya tekankan garisku di situ. Nah, pastinya akan menimbulkan efek tersendiri. Yang kiri itu aku minim garis di situ. Nah, aku hanya melakukan garis-garis yang banyak pada sisi kanan. Nah, ini juga termasuk penekanan, konsep penekanan, tapi secara global, secara keseluruhan, bukan di detail pensil aja, cuman ini keseluruhan. Nah, itu materi yang susah. Jadi setiap seniman ketika melakukan sketsa pasti menciptakan gaya atau style yang berbeda-beda, karena itu adalah wujud dari perasaan atau emosi seniman yang digoreskan ke dalam kertas, yang dikeluarkan di teknik-teknik sketsa ini. Nah, seperti itu ya kira-kira. Oke, ini keseluruhan adalah seperti ini. Bisa dilihat ya, teknik-teknik membuat sketsa itu didasari dengan penekanan. Dan bisa dilihat juga gambar ini aku pakai pensil yang beda macam. Satu ada 8B sama 2B. Yang kiri bawah itu pakai 2B lah. Pastinya menciptakan karakter yang berbeda-beda tiap pensil. Membahas penekanan di sini tidak hanya pada cara memegang pensil, menciptakan garis, tetapi di gambar keseluruhan itu ada penekanan juga.